Recording in Harus progress. kami akui ya Tuhan, mudah bagi kami menyanyikan lagu ini. Bahkan ketika kami menyanyikan lagu ini, iman kami dikuatkan. Karena sekali lagi kami teringat bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Namun pada saat yang sama ya Tuhan, kami pun bahkan harus melalui doa ini mengakui kesetiaan-Mu belum tentu selalu diwujudkan melalui memenuhi segala yang kami inginkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah khususnya melalui firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, melengkapi puji-pujian yang baru saja kami nyanyikan. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan karena Engkau adalah Allah yang setia, menuntut kesetiaan kami untuk taat kepada kehendak-Mu yang kami percaya lebih indah daripada kehendak kami. Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Persiapkan setiap kami untuk menyambutnya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, satu kesetiaan. 2 jalan dan 2 nasib. Saya terus terang agak sulit menemukan kata yang lain tentang nasib gitu ya. Karena kesannya ya udah nasib lah gitu ya. Pesimis banget gitu ya. Tetapi maksudnya yang dimaksud nasib di sini tuh pengalamannya yang dialami berbeda. Jadi bukan nasib dalam artian takdir gitu ya, bukan ya. Jadi ini tentang seorang nabi yang namanya Uria. Ya. Kita seringkali cuman kenal tentang orang yang namanya Uria itu yang dibunuh sama Daud. Ya. Nggak, ada juga seorang nabi yang namanya Uria. Dalam tanda kutip tidak terkenal. Karena kisah hidupnya itu tidak diceritakan banyak, tetapi dia hidup sezaman dengan Yeremia. Ya. Kesetiaannya sama, keberaniannya sama, tetapi nasibnya beda, kira-kira begitu ya. Nah, mari kita melihat ayat itu hanya ada di dalam Yeremia pasal 26 ayat 20 sampai 24. Jadi kisah tentang Nabi Uria itu cuman ayat 20 sampai ayat 24 dari Yeremia pasal 26. Berarti itu cuma 5 ayat. Ya. Kisah tentang Nabi Yeremia itu Nabi Uria itu cuma 5 ayat. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, yaitu Nabi Uria, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Lihat selanjutnya. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor, beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang, lalu melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Ayat yang terakhir ayat 24. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Itu sebabnya dari ayat 20 sampai 24 yang cuma 5 ayat, bahkan yang bicara soal Nabi Uria cuma 4 ayat. Karena ayat 24 bicara soal Yeremia bebas. Satu kesetiaan kepada Tuhan. Sama-sama berani menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah zaman yang carut marut dengan rajanya yang sangat jahat. Yang satu dilindungi, yang satu udah sempat lari sampai ke Mesir, ketangkap dan dibunuh. Inilah yang saya katakan, satu kesetiaan, satu
tetapi dua jalan dan dua nasib. Unik, tetapi itu realita kehidupan setiap. Maka dalam pengertian ini sebetulnya ya, kalau mau pakai konteks sekarang ya, bukan bicara saya tidak, dari konteks ini sebetulnya kesaksian itu bisa melemahkan iman. Puji Tuhan, kemarin saya sembuh, saya tidak punya duit, saya doa, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Kalau kebetulan ada di antara saudara yang sudah sakit, habis duit banyak malah tambah parah, kan jadi jengkel. Ya kan? Kenapa? Ya pengalaman kita beda-beda kok. Rencana Tuhan atas setiap kita juga beda-beda kok. Tetapi oke lah ya. Syukur-syukur kalau yang saya sharingkan ini ternyata sama dengan kalian. Ya. Tetapi kalau tidak sama, jangan protes sama Tuhan. Kan kita sering kali nyanyi lagu, suka-sukanya Tuhan. Tetapi kenyataannya maunya suka-suka kita. Ya, oke. Kita mengenal siapa itu Uria bin Semaya. Oke. Uria itu dikatakan berasal dari Kiryat Yearim. Itu adalah sebuah kota kuno yang ada kira-kira 15 km dari kota Yerusalem. Nah, kota Kiryat Yearim ini adalah satu kota yang punya sejarah yang agak istimewa. Yaitu pada waktu zaman Nabi Eli dengan anaknya yang sangat jahat, Hofni dan Pinehas. Waktu itu bangsa Israel belum punya kerajaannya, berperang melawan Bani Filistin. Lalu mereka berpikir demikian orang Israel. Dulu waktu kami memikul tabut perjanjian, mengelilingi tembok Yeriko, 7 hari kemudian Yeriko roboh. Waktu kami mau menyeberang sungai Yordan, imam-imam Lewi memikul tabut perjanjian, begitu kakinya menginjak sungai Yordan, langsung jadi bisa diseberangi. Nah sekarang kami berperang, mestinya bawa tabut perjanjian, belum angkat pedang, musuh udah mati. Kenyataannya apa? Tabut perjanjian malah kerebut oleh bangsa Filistin. Tetapi ketika kerebut oleh bangsa Filistin dan diletakkan di dalam ruangan kuil Dagon, malam harinya kuil Dagon itu patung Dagon itu roboh, terjatuh. Lalu orang-orang Filistin yang di kota itu kena wabah. Takut orang-orang Filistin. Dikembalikanlah tabut perjanjian ke Israel. Mereka tidak berani ngantar, cuma ditaruh di sebuah kereta, ada lembu yang narik, suruh jalan sendiri. Sampailah di kota Kiryat Yearim. Dan tabut itu ada di kota Kiryat Yearim 20 tahun lamanya, sampai pada waktu nanti zaman Daud dipindahkan. Jadi kota Kiryat Yearim ini tempat asal daripada Nabi Uria tadi sebagai Allah. Di dalam konteks seperti ini, maka kita boleh menarik kesimpulan minimal Uria ini hidup dalam satu latar belakang keluarga yang pernah melihat secara jelas bagaimana kuasa Allah bekerja secara ajaib, membawa tabut perjanjian yang cuma dilepas gitu tok dari Filistin, berarti menempuh ratusan kilometer bisa sampai ke kota Kiryat Yearim. Nah, saya percaya walaupun tidak dituliskan, tetapi selama tabut itu ada di kota Kiryat Yearim, Tuhan pasti memberkati kota itu. Kenapa saya katakan demikian? Saya memperbandingkan ketika pada zaman Daud, tabut ini dibawa dari Kiryat Yearim mau dibawa ke Yerusalem. Tetapi pada waktu di tengah jalan, lembu yang menarik kereta ini terpeleset, usaha itu tidak memegang tabut perjanjian itu, tetapi kemudian akhirnya mati, dihukum Tuhan. Lalu selama 3 bulan tidak dilanjutkan dibawa ke Yerusalem, tetapi dibawa ke rumahnya Obed Edom. Nah dikatakan selama 3 bulan dititipkan di rumah itu, orang itu mendapatkan berkat baru kemudian 3 bulan kemudian sama Daud dibawa ke Yerusalem. Maka saya percaya Kiryat Yearim ini
tempat di mana Nabi Uria ini tinggal, itu dia melihat satu, dipersiapkan secara rohani menjadi orang yang baik dan taat pada Tuhan. Itu kalau kita bicara soal Uria. Nah, Uria tadi dikatakan dalam ayat pertama, dia sama beraninya menyampaikan firman Tuhan persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Bahwa kerajaan Yehuda akan dihancurkan, bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Sama firman yang disampaikan oleh Nabi. Dan tadi dikatakan ketika mendengar hal ini Raja Yoyakim, raja yang memerintah pada waktu itu, sangat marah dan berusaha membunuh Uria. Lalu kita tahu persis. Lalu Uria ini ketakutan dan larilah ia ke Mesir. Nah, kita harus tahu, kita jangan terlalu sok rohani lah ya. Wah, lu kurang iman nih. Makanya karena kamu kurang iman, akhirnya ketangkap, malah akhirnya dibunuh. Itu Yeremia yang tidak lari, malah tidak dibunuh. Artinya apa? Kalau kita tidak hati-hati, banyak pengkhotbah yang ngomong gini, karena kurang bersandar Tuhan, maka Tuhan ini kadang-kadang maaf, kita ini menilai seseorang lebih kejam daripada Tuhan menilai. Masih sering pernah dengar khotbah yang ngomong demikian. Waktu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam di manakah engkau? Ya, aku telanjang Tuhan. Dari mana engkau tahu bahwa engkau telanjang? Ya, wanita yang kau berikan kepadaku, dialah yang memberi kepadaku buah itu. Lalu pengkhotbah biasanya ngomong apa? Ini loh sudah dosa, masih nyalain Tuhan lagi. Baca Kejadian pasal 3 baik-baik. Tidak ada satu kali pun muncul kalimat Tuhan merasa marah karena dipersalahkan dengan memberikan hak. Satu kali nanti mungkin saya akan menyampaikan firman Tuhan di tempat. Pembicaraan antara Allah dengan Adam sampai kepada Hawa, itu sebetulnya bukan mau cari siapa, bukan mau mengatakan Adam kenapa kamu tahu, apa kamu telanjang, apakah engkau makan buah, lalu tanya kepada Hawa. Tujuannya bukan mau menyalahkan Adam dan Hawa. Tetapi ini kalau saya boleh pakai istilah sidang ilahi, pertanyaan Allah kepada Adam dan kemudian kepada Hawa itu karena mereka dibawa sebagai saksi untuk mencari siapa aktor intelektual yang berbuat menyebabkan manusia jatuh dalam. Perhatikan nanti baca ayat itu ya. Ketika kemudian Adam bertanya seperti ini, Allah tidak ngomong apa-apa, langsung tanya kepada Hawa. Hawa, benar? Kamu memberikan suamimu makan gitu kayaknya. Lalu perempuan itu ngomong apa? Ular itulah. Lalu juga tidak ngomong apa-apa, langsung kepada ular Tuhan sudah tidak tanya. Langsung memberikan hukuman. Artinya apa? Dua saksi sudah jelas mengatakan engkau menyebabkan manusia makan. Tidak ditanya lagi ular. Kenapa? Ini kesaksian sudah cukup valid secara sidang ilahi. Langsung diberikan hukuman. Engkau akan berjalan dengan perutmu bla bla bla. Lalu setelah itu ayat 15 bicara tentang pengampunan. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan. Tetapi manusia ngomongnya apa? Hari ini kita ngomongnya apa? Itu udah jatuh dalam dosa, udah makan, gak ngakui, malah nyalain Tuhan. Perempuan ini, Tuhan gak ngomong gitu loh. Tuhan itu bahkan memberikan kepada Adam dan Hawa kemudian pakaian dari bulu domba. Tuhan menutupi ketelanjangan Adam dan hari ini pengkhotbah mentelanjangi Adam, seolah-olah Adam dan Hawa begitu salah besar. Hati-hati. Nah demikian juga seringkali dalam konteks ini banyak orang ngomong, Uria karena kurang beriman sih, melarikan diri sih, bla bla bla. Terang enggak. Ketakutan itu adalah sesuatu yang sangat normal. Justru melalui melarikan diri banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab itu sedang berjuang untuk tetap teguh di dalam imannya, itu sebabnya melarikan diri.
Kalau Uria tidak melarikan diri, tinggal ngomong, maaf Raja, maaf. Itu saya tadi ketelepasan ngomong. Enggak, maksud saya bukan begitu kok. Selesai. Dia tidak dikejar-kejar lagi oleh Raja Yoyakim. Benar kan? Bahwa dia lari justru membuktikan dia mempertahankan imannya. Lari bukan sesuatu yang berarti mengatakan imannya kurang kuat. Tidak harus seperti itu, saudara. Mari kita bandingkan dengan beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Elia setelah diberikan perintah oleh Tuhan menghadap Raja Ahaz, ya kan? Bahwa kalau tidak kukatakan tidak akan turun hujan, lalu Tuhan yang ngomong loh. Elia, pergilah kamu melarikan diri sembunyi di tepi sungai. Betul? Jangankan ngomong Nabi Elia, Yusuf dan Maria tuh loh ketika di Bethlehem, ketika Yesus masih kecil, terlalu mudah bagi Tuhan membuat ketika serdadu-serdadu itu dari Yerusalem pergi ke Bethlehem membunuh bayi-bayi kecil. Terlalu mudah rumah Yusuf tinggal, rumah Maria tinggal bersama Yesus. Kelewatan itu gampang. Betul? Tetapi Tuhan mintanya apa? Melarikan diri ke... Kalau kenapa banyak pendeta ngomong melarikan diri itu artinya kurang. Itu sebabnya kalau sakit juga jangan pergi ke dokter, kurang iman. Kan banyak, bukan saya loh ya. Melarikan diri siapa bilang itu kurang iman? Paulus juga melarikan diri. Waktu dia mau ditangkap di kota Damsyik. Bahkan Yesus berulang kali ketika mau ditangkap, karena waktunya belum tiba dikatakan ia menghindar. Walaupun saya tidak mengatakan Yesus takut. Tapi minimal dia juga melarikan. Saya juga berkali-kali kok melarikan. Tapi setelah lolos, berani datang lagi. Melarikan diri itu salah satu contoh, bahkan satu cara untuk kita menyelamatkan bukan kurang. Ya, disinilah kita melihat Uria ini sebetulnya kalau kita pikir-pikir, tadi dikatakan sudah berhasil sampai ke Mesir. Tetapi Raja Yoyakim mengutus Elnatan bin Akbor ya, dengan pengikut-pengikutnya untuk cari sampai ketemu di... Sementara Yeremia tidak melarikan diri, tetap di Yerusalem, malah tidak ketangkap. Nah di sini sebetulnya kalau kita mau lihat, justru kita harus memahami misteri cara Tuhan bekerja itu seringkali melampaui akal logika kita. Sudah sampai Mesir, Mesir itu bukan cuma seluas Ngagel toh. Kalau Mesir itu cuma seluas Ngagel, Uria sampai di Mesir gampang ketangkep deh. Mesir itu juga sangat luas seluruh negeri. Tetapi Uria yang sudah sampai di Mesir, lalu raja mengejar sampai ke Mesir bisa ketangkap. Itu kan kelihatannya kita boleh ngomong, Tuhan di mana perlindunganmu atas Nabi Uria? Benar atau benar? Tuhan di mana? Dia udah berhasil sampai Mesir. Mesir itu bukan seuplik. Luas banget. Kok ya ketangkep sih Tuhan? Sial amat. Tuhan di mana kesetiaanmu? Di mana pemeliharaanmu? Di mana perlindunganmu? Bla bla bla. 1001 macam pertanyaan boleh disodorkan. Kalau cuma sekelurahan, sekecamatan ketangkep masih gampang. Tinggal dikepung, lalu di satu rumah demi satu rumah diperiksa, selesai. Ini satu negeri loh, tetap ketangkep. Ya amat emang kalau mau boleh pakai kalimat itu. Sementara yang tetap di Yerusalem malah aman-aman saja. Itu sebabnya banyak pengkhotbah gendeng ngomongnya gitu tadi. Siapa suruh lari tidak bersandar pada Tuhan. Emang kalau lari tidak bersandar Tuhan? Siapa yang bilang?
Lihat. Tetapi memang disinilah yang dikatakan cara Tuhan bekerja seringkali melawan logika kita. Logika kita yang lebih mungkin ketangkep adalah Yeremia. Puji Tuhan akhirnya sudah berhasil sampai di Mesir. Kan kira-kira gitu. Tetap ketangkep. Ayat ini bagi saya hanya membuktikan pertama, begitu jahatnya Raja Yoyakim. Sampai niat banget, udah sampai ke Mesir pun masih berusaha kalau saya jadi Raja Yoyakim, agak sedikit lebih baik. Ya udah kabur. Mau dicari di mana? Itu seluruh Mesir mau diuprak-uprak. Itu bukan wilayah kekuasaan dia loh. Itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami kira-kira gitu. Ya udah deh biarin. Tapi tetap dicari sampai ketangkep. Itu membuktikan Raja Yoyakim sangat jahat. Yang kedua, Elnatan juga pasti orang yang sangat jahat banget. Kenapa? Kalau saya jadi dia, jadi Elnatan yang diutus setelah 2-3 minggu atau bahkan 1 bulan deh uprak-uprak di Mesir, lalu sebetulnya bukan pergi ke Mesir untuk cari. Ya di piknikan Mesir dibiayain, kenapa enggak? Setelah itu pulang dengan laporan apa? Enggak ketangkap, ketemu. Kalau raja marah tinggal ngomong, "Bang, Mesir cuma kecamatan Ngagel. Di mana raja kami harus menemukan?" Kita pakai GPS juga enggak ketemu. Itu kan ya, kalau sudah ada GPS ya kan. Kita cari nomornya sudah ganti SIM card gitu ya. Di mana ketemu? Jangankan ngomong zaman dulu, zaman sekarang aja kalau orang udah lari belum tentu bisa ketangkep kok. Kalau udah sampai ke luar negeri, ya kan? Tetapi Elnatan bisa menangkap, berarti dia juga jahat. Niat banget. Itulah zaman pada waktu Nabi Yeremia dan Uria. Dan akhirnya seperti yang saya katakan, dalam konteks dia ketangkap, mari kita lihat. Jadi sebetulnya akhir hidup Uria justru menjadi meterai daripada kesaksian hidupnya yang luar biasa. Jangan anggap itu sebagai sesuatu nasib sial karena kurang beriman dan melarikan. Kematian tragis di tangan Raja Yoyakim. Raja Yoyakim mengejar, bahkan kemudian ketika dibunuh, dikatakan apa? Mayatnya dilempar begitu saja di kuburan rakyat biasa. Artinya apa? Tidak dikuburkan. Karena dikatakan dilempar begitu saja di kuburan rakyat biasa. Saudara, saya terus terang menafsir ayat ini begitu. Kalau waktu itu Raja Yoyakim yang begitu jahat sudah membunuh Nabi Uria, tidak dikuburkan, lalu cuma dilempar begitu saja di kuburan rakyat biasa. Siapa di antara kita kalau kita hidup pada zaman berani mengambil mayat itu dan menguburkan? Ayo, siapa yang berani? Konsekuensinya kalau ketahuan raja juga ditangkap loh. Bahkan Yeremia pun tidak mengambil mayat. Karena kalau Yeremia ngomong, aduh ini kan satu sesama nabi, dia begitu setia. Yeremia cuma berani mencatat mayatnya dilempar begitu saja. Kalau dikuburkan sama Yeremia, tidak ada alasan bagi Yeremia dalam kitabnya mengatakan apa. Kemudian karena merasa kasihan, malam-malam saya diam-diam mengambil mayatnya dan kemudian aku menguburkan. Itu tidak dicatat oleh. Artinya apa? Kemungkinan sekali bukan cuma dibunuh begitu saja, bahkan mayatnya dicapik-capik entah oleh binatang buas, serigala lah, anjing liar lah, atau burung nasar. Matinya pun tragis, tidak dikuburkan. Kira-kira itu yang terjadi dalam diri Uria yang cuma 4. Tujuan daripada raja melakukan hal seperti ini seolah-olah nabi yang kayak begini, yang firmannya selalu melawan aku, yang nubuatannya jelek-jelek, biar dihapus catatan kehidupannya dari sejarah. Tapi
Manusia berusaha menghapus catatan hidupnya minimal dengan 4 ayat. Yeremia melestarikan, mengabadikannya. Sampai hari ini kita kenal tetap. Justru di sini kematian daripada Nabi Uria memeteraikan bahwa dia tetap adalah yang setia walaupun ketakutan. Dan waktu ketangkap dan dibawa kembali ke Yehuda dan mau dibunuh, itu artinya dia tidak mengingkari imannya. Kesetiaan kepada Tuhan mungkin tidak harus dihargai oleh manusia. Itu sebabnya matinya tragis, mayatnya dibuang begitu saja. Tetapi cara Tuhan menilai kesetiaan seseorang itu beda dengan cara pandang manusia. Dia tidak dilupakan oleh. Takut ya, tetapi dia tidak mengingkari iman. Dalam hal ini dia melarikan diri walaupun karena ketakutan, masih dalam tanda kutip dibandingkan ketika Petrus ketakutan. Petrus paling tidak 3 kali menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Walaupun kemudian bertobat. Tetapi ketika Petrus menyangkal 3 kali, yang tanya padahal cuma seorang budak perempuan, ini sampai ketangkap, tetap akhirnya dibunuh, membuktikan sampai sudah ketangkap pun dia tidak menarik kata-katanya. Itulah Nabi Uria. Jadi kalau begitu saudara-saudara, kita boleh menarik kesimpulan dari kisah hidup Uria ini, yaitu penyertaan Tuhan melampaui keselamatan jasmani. Hal ini harus membawa kita membangun satu pemahaman yang lebih alkitabiah. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan tidak harus selalu kalau begitu penderitaan dan masalah jadi selesai. Tidak. Kenapa? Penyertaan Tuhan melampaui keselamatan jasmani. Tuhan tidak selalu mencegah penderitaan, tetapi Ia selalu menyertai dan memuliakan mereka yang setia sampai akhir. Saya memberi beberapa contoh yang paling gila dalam tanda kutip dalam Alkitab. Yang pertama Habel. Habel itu bahkan tidak masuk di dalam Kejadian pasal 5 urut-urutan tentang Abraham dan anak-anak Adam dan anak-anaknya. Di dalam Kejadian pasal 5 dikatakan ketika Adam sudah berusia 130 tahun, lalu ia memperanakkan Set. Lalu Set memperanakkan Enos, demikian seterusnya. Habel tidak dicatat di Kejadian pasal 5. Kenapa? Sebelum dia menikah dia udah mati. Kalau Habel sudah punya anak, maka Kejadian pasal 5 harus dikatakan apa? Abraham memperanakkan Habel, lalu Habel memperanakkan siapa deh? Maka dalam pengertian ini maaf, Habel itu mati muda. Kejadian pasal 5 ada orang yang sangat muda, Henoh, umurnya cuma 365 tahun. Tetapi saya percaya Habel jauh lebih muda. Kenapa? Pada waktu yang mempersembahkan korban, Kain juga mempersembahkan korban, yang diterima adalah persembahan Habel, lalu Kain marah lah kan, lalu Habel dibunuh. Itu kira-kira umur berapa deh orang udah biasa mempersembahkan korban? 30 tahun? Mudah banget kalau begitu. Ketika zaman orang hidup pada sampai 900 tahunan, Habel tidak dicatat umurnya, belum menikah. Bagi saya terus terang logika saya mungkin sekitar umur 30-40 tahun. Udah mati. Kain yang membunuh dilindungi Tuhan. Betul? Waktu Kain ketakutan kan ngomong, Tuhan aku mau melarikan diri, kalau aku nanti melarikan diri dibunuh orang gimana? Tuhan ngomongnya apa? Tenang, tak kasih meterai kamu, tidak ada orang yang berani membunuh kamu. Ayo deh kalau kamu jadi Tuhan. Untung bukan kamu yang jadi Tuhan. Yang membunuh dilindung, yang memberikan korban diizinkan terbunuh.
Yakobus, dipenggal kepalanya. Petrus juga ditangkap, juga mau dipenggal kepalanya, dibebaskan. Stefanus juga orang yang begitu dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Mati dilemparin batu. Tetapi sebelum mati dia melihat langit terbuka, melihat Tuhan Yesus sebelah kanan, Allah. Kaget, membingungkan. Tetapi inilah kenyataannya. Cara Tuhan atas kita memelihara itu beda. Tidak bisa dipahami. Uria yang sudah berhasil sampai Mesir malah ketangkap, yang tetap cuman tetap di kota Yerusalem malah aman-aman saja. Itu sebabnya tadi saya mengatakan tidak hati-hati orang akan mengatakan itu mati ketangkep karena apa? Kurang bersandar pada manusia, kepada Tuhan sih. Lalu pakai ayat Alkitab mendukung lagi. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kelihatannya ngutip ayat, tapi salah ya tetap salah. Kalau sudah salah mau pakai seluruh Alkitab ya tetap salah. Hati-hati. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Mengapa Yeremia dibiarkan? Padahal dia tidak. Kita jawabannya Yeremia lebih baik. Tiru lagi. Karena kalau jawabannya lebih baik Yeremia daripada Uria, Habel sama Kain baikkan siapa? Ya kan? Jawabannya bukan karena Yeremia lebih baik, tetapi karena apa? Memang Yeremia tugasnya belum selesai. Dia masih harus mendokumentasikan firman Tuhan untuk masa depan. Dia ini juga yang nanti diberi kesempatan untuk menyaksikan kejatuhan Yerusalem. Bahkan yang nantinya dia ikut tertawan, dibawa sampai ke Mesir, tetapi akhirnya di Mesir baru mengalami kematian. Tugas Yeremia belum selesai. Yeremia pula lah yang akhirnya harus menuliskan berapa lama ini pembuangan akan terjadi. Kalau kita ingat dalam Yeremia pasal 29, dikatakan lalu aku Yeremia menuliskan surat kepada raja dengan pengikut-pengikutnya kepada semua orang yang dipawan ke Babel, dan aku mengatakan demikian, sejahkanlah kota di mana kamu dibuang. Lalu dikatakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan damai sejahtera. 70 tahun lamanya engkau akan mengalami pembuangan. Dan nanti di dalam kesetiaannya Tuhan akan membawa kembali ke tanah negeri. Itu Yeremia pasal 20. Tugas itu belum selesai, maka dilindungi. Daniel yang hidup pada zaman pembuangan. Ketika sampai pada pasal 6 dan 9. Kenapa Daniel itu sampai dibuang ke buas? Dalam Daniel pasal 9 Daniel menyaksikan demikian. Ketika aku membaca kitab firman Tuhan yang disampaikan oleh nabinya yaitu Yeremia. Aku tahu tahun-tahun pembuangan sudah hampir maka aku berdoa mohon pengampunan. Kalau bukan karena membaca kitab Nabi Yeremia, saya kira Daniel tidak mau jadi perdana. Enak aja jadi perdana menteri raja kafir, kira-kira begitu. Tetapi Yeremia ngomong apa? Sejahterakan kota di mana kamu Jadi tugas Yeremia itu sangat penting, belum selesai dikerjakan. Itu sebabnya Yeremia yang tugasnya belum selesai disertai Tuhan, tidak tertangkap dan pada zaman Yoyakim, sementara tugas Uria sudah selesai. Poinnya tuh sebetulnya itu. Kalau gitu lebih baik kita jangan cepat-cepat selesaikan pekerjaan Tuhan ya. Karena kalau udah selesai dipanggil Tuhan, bertobatlah kamu punya pikiran seperti itu. Ya. Kalau kamu sengaja tidak menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepadamu, supaya tidak dipanggil, akan tetap dipanggil Tuhan. Tetapi kemudian untuk dihukum. Kan kira-kira gitu. Ya kan?
Ada guyonan seperti itu sih. Jangan selesaikan tugasmu. Nanti kalau tugas sudah selesai malah dipanggil Tuhan. Tetapi memang kita boleh menarik kesimpulan. Kalau tugasnya belum selesai, Tuhan maksudnya akan serta. Sebab apa? Tuhan tidak mungkin kerja separuh. Pantu alfi. Saya bilang begitu ya. Separuh kerja lalu ditinggal begitu saja. Enggak. Ada kepala enggak ada ekor enggak. Tuhan kerja sampai tuntas. Uria sudah selesai tugas. Dengan berani setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tugasnya dia sampai di sana. Ya sudah Tuhan izinkan dia ditangkap. Tetapi kesetiaannya sampai mati justru menjadi saksi dan meterai bahwa dia adalah seorang martir dan nabi yang luar. Saya punya seorang teman. Dia guru sekolah minggu. Malam itu dia ngajak anaknya berdoa lama banget. Lalu kemudian baru balik ke kamarnya sendiri. Lalu ngajak istrinya juga lama banget. Tapi istrinya tuh ngantuk, tapi kok belum amin-amin kira-kira gitu banyak. Kalau singkat cerita mereka berdua. Malam itu teman saya ini, karena dia guru sekolah minggu kan, diminta oleh Tuhan, kamu ngajar dong masuk kelas ke sekolah minggu, ngajar. Lalu dia mimpi itu jelas sekali. Dia pakai baju warna putih, masuk ke kelas sekolah minggu karena diperintahkan Tuhan Yesus untuk ngajar sekolah minggu kan. Tapi kamarnya kok kita sampai di sana. Mimpinya sampai di sana dia kaget terbang. Pagi-pagi dia cerita sama istrinya. Tadi malam aku mimpi disuruh Tuhan Yesus ngajar sekolah minggu, aku pakai baju putih, celana putih, tapi kelasnya kosong, tidak ada murid sama sekali. Yang ngomong, kamu sih kemarin doa sampai malam banget sampai aku ngantuk. Mimpinya ya kayak gitu. Lalu tahu apa yang terjadi? Yang itu dia naik sepeda motor, mengalami kecelakaan. Tinggal seketika. Waktu saya hadir dalam upacara perkabungan, istrinya cerita. Yung, dia panggilnya Yung. Tadi dia cerita seperti tadi pagi dia cerita. Saya bukan penafsir mimpi. Tapi hari itu saya dengan berani mengatakan. Tugas suamimu sudah selesai. Itu sebabnya kelasnya kosong. Saudara, tidak semua mimpi ada artinya. Tetapi kadang-kadang Tuhan untuk memberikan penghiburan untuk seorang istri yang sebentar lagi akan begitu syok. Suaminya meninggal seketika dengan anak yang paling kecil baru kelas 3 SD. Itu perlu penghiburan. Itu sebabnya saya mengatakan, maaf ya, saya bukan penafsir mimpi, tetapi mimpi itu Tuhan izinkan menjadi satu bukti. Tugas suamimu sudah, ya sudah, syukuri. Dia sudah mendapatkan kehormatan. Berjumpa muka dengan muka. Uria mengalami hal yang seperti Yeremia, tugas belum. Tapi sebetulnya perjalanan Yeremia juga tidak mudah-mudah banget. Nanti dia juga menjadi seorang yang tertawan sampai di Mesir. Tetapi ada baiknya kita singgung dikit siapa yang menyelamatkan, melindungi Yeremia sehingga pada zaman itu tidak terbunuh oleh Raja Yoyakim. Yaitu adalah seorang yang namanya Ahikam bin. Tadi cuma dikatakan Ahikam bin Safan melindungi Yeremia. Nah, Ahikam berarti adalah anak seorang yang namanya Safan. Safan itu adalah seorang negarawan yang sangat berpengaruh. Dia adalah seorang menseknek, kira-kira begitu, menteri sekretaris negara pada zaman Raja Yosia. Pada waktu itu Raja Yosia ketika sedang merenovasi Bait Allah, ditemukan Taurat Tuhan di dalam pertumpukan barang-barang yang tidak pernah dipakai. Itu Taurat Musa. Berarti tahun demi tahun sudah puluhan tahun lamanya Taurat Musa tidak pernah dibacakan di antara bangsa-bangsa Israel. Padahal aturannya harus terus-menerus dibacakan.
Ketika Safan menemukan ini kemudian disodorkan kepada Raja Yosia, lalu Raja Yosia mengatakan, oke, batalkan itu. Terjadilah satu kebangunan rohani. Terjadilah satu reformasi pertobatan massal. Itu pada zaman Raja Yosia. Tetapi sekarang sampai pada Raja Yoyakim, rajanya jahat. Ahikam, anak daripada Safan. Dia juga seorang yang sangat berani. Maka orang ini, dia punya kedudukan yang cukup tinggi juga karena papahnya adalah menseknek dulunya, kira-kira begitu. Maka Ahikam inilah yang punya jalur dengan istana yang melindungi Yeremia. Jadi bukan itu toh. Jadi melalui keluarga Ahikam inilah cara Tuhan melindungi Yeremia. Ahikam punya keberanian politik. Sebetulnya dengan konteks raja yang begitu jahat, Uria yang sudah sampai Mesir, itu pun dikejar sampai dibunuh dan dilempar begitu saja mayatnya. Ketika Ahikam berusaha melindungi, ada kemungkinan kan dia juga dicopot jabatannya. Tapi ternyata Tuhan pakai Ahikam. Ya walaupun punya jalur dengan istana, tetap berhasil melindungi. Ini itu yang tadi saya katakan. Cara Tuhan bekerja itu melampaui dugaan. Kalau saya jadi Ahikam katakan begitu. Lah wong Uria yang sudah sampai Mesir aja dikejar begitu rupa, habis triliunan gitu ya. Duit yang harusnya untuk makanan gratis bergizi gitu ya. Tapi diambil untuk nyari itu Uria. Aku coba menyelamatkan Yeremia. Kepalaku bisa cop. Boleh pakai logika itu. Tapi ternyata berhasil. Aneh kan? Ya itulah. Jadi sambil bersandar pada Tuhan. Mari kita memakai tanggung jawab yang masih kita bisa lakukan untuk lakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Ahikam. Kalaupun aku mati ya udah. Tetapi aku sekarang digerakkan oleh Tuhan untuk mencoba menyelamatkan Yeremia. Puji Tuhan berhasil. Aneh. Kalau kita pikir, kalau sama mencoba memikir dari posisi Uria yang udah ketangkap. Uria aja yang sampai Yerusalem, yang sampai Mesir ditangkap dan dibunuh dengan begitu sadis. Dibuang begitu saja mayatnya. Udah dah, silent is gold. Bukan itu Ahikam. Dia mencoba. Artinya apa? Dia mempertaruhkan posisinya, bahkan mempertaruhkan kemungkinan juga mengalami kematian. Tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hatinya yang coba dilakukan. Maka Tuhan mulai memakai orang-orang yang tepat. Di tempat yang tepat. Untuk tujuan yang sempurna. Daripada rencananya yang tidak dapat digagalkan oleh usaha. Nah, itu Safan ya, sudah tadi saya jelaskan. Ahikam ini melindungi Yeremia. Nah, Gemaria itu siapa? Ini saudara daripada Ahikam. Dia juga anak Safan. Dia juga satu orang yang berani. Waktu Raja Yoyakim itu begitu marah. Karena firman-firman yang disampaikan Yeremia itu selalu jelek, selalu negur dia. Tulisan Yeremia mau dibakar sama Raja Yoyakim. Gemaria coba tampil untuk menyelamatkan. Jangan. Jengkel sih jengkel, tetapi kalau dia betul-betul nabi dengan membakar tulisannya berarti melawan Tuhan loh. Kira-kira mungkin begitu yang dikatakan oleh Gemaria. Dan akhirnya raja mengurungkan niatnya untuk membakar tulisan Nabi Yeremia. Masih ingat tadi saya mengatakan tugas Yeremia belum selesai. Salah satu tugas terpenting daripada Yeremia adalah mendokumentasikan firman. Ketika mau dibakar apa yang didokumentasikan oleh Tuhan, Tuhan pakai Gemaria. Sehingga firman Tuhan, dalam hal ini kitab Nabi Yeremia tidak terbakar. Kalau terbakar, kalau nggak ada Gemaria secara manusia loh ya, hari ini saya tidak bisa khotbah tentang kitab Nabi Yeremia pasal 26. Ya dong, rencana Tuhan begitu panjang melalui Gemaria.
supaya hari ini kita bisa mendengar khotbah tentang kitab. Rencanamu itu cuma 70 tahun, cuma 100 tahun. Jangan khawatir, rencana Tuhan itu sampai ribuan tahun di depan. Kekhawatiran kita itu tidak menggagalkan rencana Tuhan yang atas hidup setiap. Gedalia adalah anak daripada Hikam. Akhirnya pada waktu kerajaan Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Walaupun kelihatannya Tuhan tidak memelihara, kenapa bangsa kami kalah perang? Masih tetap kita melihat, pakai tanda kutip ya, sisa-sisa pemeliharaan. Gedalia anak Hikam diangkat oleh Nebukadnezar menjadi gubernur di Yehuda. Sehingga saya percaya, kenapa Nebukadnezar tidak angkat itu Elnatan tadi? Orang yang begitu jahat, pasti kalau diangkat akan ngeblok sama Nebukadnezar dong. Nabinya aja berani dibunuh. Tapi kenapa justru pakai Gedalia, orang satu keluarga yang cinta? Di tengah-tengah hal yang sulit kita percaya. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Ingat, masih ada tangan Tuhan yang Tuhan tidak meninggalkan sama sekali. Tuhan pakai Gedalia. Saya percaya ketika dia menjadi gubernur di Yehuda, karena bapaknya seorang yang baik, kakeknya orang yang baik, dan dia pamannya juga orang yang baik, maka di tengah-tengah walaupun sebagai cuman menjalankan perintah daripada Kaisar Babel pada waktu itu, menjalankan perintah pusat, tetapi sebagai seorang yang takut akan dia tetap berpikir daripada kebaikan orang-orang Yahudi pada waktu itulah Gedalia. Akhirnya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai melihat hal ini. Uria tetap setia menanggung siksaan dan akhirnya mati sebagai martir karena iman. Yeremia mengalami penganiayaan, tetapi Tuhan melindunginya dan memakai hidupnya untuk peringatan bagi bangsa dan harapan bagi umat Israel yang di dalam pembuangan. Bahkan kalau kita meloncat sampai pada akhir, pada peristiwa Allah Bapa kita dalam baptis tidak melindungi Tuhan kita Yesus, tapi membiarkan ia tergantung di atas kayu. Ketika tokoh ini di dalam jalan kesetiaan memenuhi rencana Tuhan, sampai pada puncaknya di Bukit Golgota, kesetiaan Kristus sebagai manusia menjalani penderitaannya, tidak minta dilepaskan dari penderitaan itu, membuka pintu surga keselamatan bagi setiap. Dari Uria, Yeremia hingga Kristus kita melihat kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya di tengah penderitaan. Luar biasa sekali. Maka kalau kita perbandingkan sekarang khususnya sekali lagi Uria dengan Nabi Yeremia, maka sebetulnya prinsip kesetiaan di tengah rencana yang berbeda. Tadi saya katakan loh ya, rencana Tuhan yang berbeda itulah yang membuat cara Tuhan menyertai Yeremia dan Uria secara berbeda. Dimensi perbandingannya antara Yeremia dan Uria. Dari status kenabian, Uria nabi yang sejati, Yeremia juga nabi yang sejati. Sama beraninya menyampaikan firman Tuhan. Karena tadi dikatakan persis seperti yang dikatakan Yeremia, demikian juga Uria mengatakan sama salah status kenabian. Isi nubuatan itu sebabnya sama persis. Penghakiman tentang Yehuda. Yeremia juga akhir perjalanannya.
Yeremia dilindungi Ahikam. Tapi Uria terbunuh oleh Raja Yoyakim. 2 poin sebelumnya sama persis. Sampai kepada cara Tuhan melindungi berbeda. Yang satu dilindungi, yang satu dibiarkan dalam tanda kutip terbunuh. Tujuan ilahinya. Karena Yeremia masih harus melanjutkan misi dan visinya. Sementara Uria harus menjadi meterai, saksi, dia sebagai martir. Maka ukuran nilai adalah cuma satu, setia sampai. Bukan siapa yang ditolong itulah yang setia, yang tidak ditolong karena kurang setia dan kabur. Ukurannya setia sampai. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, darahku sudah mulai tercurah dan aku sudah mulai menyelesaikan pertandingan. Jadi bukan mengatakan aku sudah hampir mencapai finish dan aku masih lihat pita merah, berarti belum ada yang mendahului aku, berarti sebentar lagi aku jadi juara 1. Bukan itu yang dikatakan oleh Paulus. Aku menyelesaikan pertandingan sampai, tidak ngomong juara loh. Kenapa? Ukurannya setia sampai akhir. Bukan siapa juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3. Kalau ukurannya juara 1 dan juara 2, Yeremia juara 1, Uria tidak menyelesaikan pertandingan. Ukuran Tuhan adalah ukuran setia. Akhirnya Tuhan melihat kesetiaan kita dalam hal yang kecil maupun besar. Penyertaan Tuhan dan yang pelindungan Tuhan kepada kita berjalan sesuai dengan kehendak. Yang bisa beda-beda antara satu dengan yang, tapi tujuannya sama. Tujuan yang kekal. Penderitaan kita hari ini dapat menjadi bagian daripada rencana Tuhan yang lebih. Tuhan tidak selalu menghapus jalan yang sulit, tapi dia selalu menyertai kita, melewatinya sampai. Mari kita berdoa. Tuhan, sampai di sini apa yang Engkau sampaikan lewat bibir mulut. Selebihnya Tuhan, sempurnakanlah Engkau oleh kuat kuasa Roh Kudus. Bukan hanya tertulis dalam hati kami, diingat dalam pemikiran kami, tetapi yang kami wujudkan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.